Sound Church. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membaca ayat fotum kita yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17 sampai 19. Saya akan membaca ayat 17, jemaat ayat 18, dan kita bersama-sama membaca ayat 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat, bersama-sama. Sebab Allah menamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita penamaian itu kepada kami. Yes! Mari siapkan hati kita. Let's sing this out, come on. Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah, kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku, hanya di dalam keselamatanku. Di pihakku, kasih Bapa sungguhlah pelindunganku. Mari puji kasihnya besar, siapakah lawanku? Dia di pihakku. Yeah. Saat ku tersandung, saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih menggapaiku. Kau tak biarkan, kau bersamaku, kasih anugerah yang berpuji. Di Allah jadi pihak, kasih Bapa tak perlindungan. Mari puji kasihnya besar, siapakah lawan? Ada di pihak. Kami bersyukur ya Bapa, karena tidak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Come on. Tidak ada satu pun dapat pisahkan. Maut Allah berkuasa, Iblis bebaskan, pegang hidup. Tiada satu pun dapat pisahkan. Maut Allah berkuasa, Iblis terus bebaskan, pegang hidupku. Mari puji Dia. Come on. Di Allah jadi pihakku, kasih Bapa telah perlindungan. Mari puji kasihnya besar, siapakah lawan? Puji Dia. Di Allah jadi pihakku, kasih Bapa telah perlindungan. Mari puji kasihnya besar, siapakah lawan? Ada di pihak. Siapakah lawan kita? Bila Kristus ada di pihak kita, berikan pujian yang tertinggi untuk Dia. Woo! Ada Kristus yang selalu menemani kita di setiap langkah dan musim hidup kita. Amin. Mari kita puji Dia dengan segenap hati kita. Sing this out, church. Segenap hati miliki semua, dalam Kristus Yesus kuasa sempurna, masuk mulianya selagi di dunia. Percaya Kristus di setiap langkahku. Yeah. Kami yakin Tuhan dan janji-Mu
rajaku. Mari kita bersuka. Ku akan bersuka biar badai menghadang. Yes, ku akan bersuka sebab ku berjalan bersamamu. Mari bersuka. Ku akan bersuka biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka sebab ku berjalan bersamamu. Bersuka, bersuka biar badai menghadang, selalu setia Tuhan. Ku akan bersuka sebab ku berjalan bersamamu. Untuk selamanya ku kan muliakan hari penuh iman. Yes, anugerah hidup sukacita selalu jumpa Kristus Raja. Untuk selamanya, untuk selamanya kan muliakan hari penuh iman. Anugerah hidup sukacita selalu jumpa Kristus, jumpa Kristus, jumpa Kristus Rajaku. Berikan kemuliaan buat Kristus. Yes. Woo. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan mari saatnya sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan kembali, kita akan baca pertanyaan dari Katekismus Reformasi hari ini. Dan kita sudah memasuki minggu yang ke-26. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya. Dan untuk ayat kebenaran firman Tuhan nanti kita akan baca bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada orang percaya setelah pertobatan? Setelah pertobatan, seorang percaya dipersatukan dengan Kristus melalui berdiamnya Roh Kudus yang menjamin warisan masa depan kita. Dipersatukan dengan Kristus berarti bahwa semua dosa kita diampuni. Kita memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita dan kita dipersatukan dengan tubuhnya, gereja. Kita akan baca Yeskiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, akibat dari dosa maka kita terpisah daripada Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan betapa seriusnya masalah dosa ini. Bahkan Alkitab mengatakan karena dosa kita telah mati secara rohani. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak bisa mentaati setiap peraturan-peraturan daripada Allah. Bahkan hati kita, bahkan pikiran kita cenderung melanggar setiap apa yang Allah perintahkan di dalam hidup kita. Karena kondisi seperti ini, kondisi yang mati secara rohani, maka manusia seharusnya menerima penghukuman kekal, yaitu neraka. Tetapi puji Tuhan saudara, Allah begitu mengasihi kita. Allah mengirim anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Melalui kematian Yesus iblis dikalahkan. Melalui kematian Yesus dosa diampuni. Dan melalui kebangkitannya maut, yaitu musuh terbesar kita, telah dikalahkan. Bahkan saudara, ayat firman Tuhan mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita merenungkan betapa luar biasanya kasih Kristus, kasih Allah
bagi kita. Jadi karena pengorbanan Kristus inilah kita yang dahulunya mati sekarang dihidupkan kembali. Kita yang dulunya terpisah daripada Allah sekarang disatukan kembali. Inilah yang disebut lahir baru. Jadi saudara, jelas apa yang terjadi pada kita setelah pertobatan. Karena pengorbanan Kristuslah yang dilakukan bagi kita. Maka kebenaran Kristus sekarang menjadi kebenaran kita. Karena pengorbanan Kristus, kehidupan Kristus sekarang menjadi kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, pertobatan sejati itu selalu dimulai dari Kristus. Pertobatan sejati membawa kita kepada Kristus dan pertobatan sejati itu menyatukan kita dengan Kristus. Dan sebagai orang-orang yang sudah disatukan dengan Kristus, maka kita dapat berkata seperti Paulus berkata. Paulus berkata seperti ini. Memang aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan hanya pribadi Yesus, hanya di dalam pribadi Yesuslah kita bisa menemukan rest yang sejati. Amin. Itu sebabnya saudara, karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus memungkinkan kita untuk benar-benar bertobat tanpa rasa takut untuk dihukum. Jadi mungkin hari-hari ini di dalam setiap musim hidup kita, mungkin kita seringkali jatuh bangun di dalam menghidupi Injil. Tapi percayalah saudara, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Percayalah perlindungannya selalu beserta dengan kita. Dan percayalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku setiap dosa kita kepada Tuhan. Mungkin dalam menjalani iman kita, seringkali kita lupa. Kita seringkali menjalani setiap kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan seringkali kita gagal. Dan seringkali kita juga tidak mau tahu apakah Tuhan menolong kita apa enggak. Tapi yang pasti Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Saya beri waktu untuk saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk kelahiran baru yang Kau buat dalam hidup kami. Kami minta ampun jika di dalam menjalani setiap kehidupan kami, seringkali kami lupa bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, bahwa Engkau selalu menuntun kami. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam nama ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amen. Kami bersyukur Bapa. Jaminan mulia yang kami terima hanya karena pengorbanan Kristus bagi kami. Berbahagia yang diteguh Yesus abadi kepunyaanku. Mari bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia Yesus selamanya. Kami mau pasrah sempurna Tuhan.
out with me, church. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepada kami, Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu nikmat senantiasa. Hati kami yang tak pernah puas hanya bisa dipuaskan oleh Kristus Yesus secara sempurna. Mari kita sembah Dia. Jesus, it is you. Who makes the sun to rise, bring the earth new light, and every being. Jesus, it is you. Who turns the day to night, watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food from my table? Who cares for all my needs? Who walks the road with me? Go with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Let's worship Him. I lift my hands, I bring my song. All of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness? Who sees my brokenness? Real and real. Jesus, it is you. Who tells the storm? I am overwhelmed, cannot speak. Jesus, it is you. Who has my gift on his shoulder? Hold my heart in his hand. Takes my thoughts and fears, hangs them on beyond Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I lift my hands, I bring my song of my days, all of my days, all of my
Let's lift up our voice and lift our hands. Come on. I lift my head. All of my days, all of my life, all of my wrongs, I offer my life, I offer my life, here and beyond, here and beyond, to the one thing true, Jesus is you. Let's worship Him, church. Let's lift our hands. Come on. I lift my hands. Who will lift our hands? I lift my soul. My days. We offer you our life. I offer my life. Here and beyond. To the one thing true, Jesus is. To the one thing true. To the one thing true, Jesus, it is you. Let's give Him the glory, church. Come on. Tuhan, kami bersyukur karena walau dosa kami besar, kasih karunia-Mu Tuhan jauh lebih besar. Kami bersyukur untuk Kristus yang sudah menanggung hukuman dosa terbesar di atas kayu salib bagi kami. Karena tanpa Kristus, we are equally broken. We are equally hopeless. Tapi kami bersyukur Tuhan. Bahkan dalam kehancuran kami, dalam ketidakberdayaan kami, Engkau melihat kami, Engkau mencari kami, Engkau menggendong kami Tuhan, sampai ke salib. Biarlah Tuhan, hari ini saat firman-Mu diberitakan, kami boleh melihat ya Tuhan, bahwa Kristus cukup untuk kami. When all fails to satisfy, Christ is all satisfying. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu membantu kami untuk melihat keindahan dan kecukupan Kristus bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari sebelum memberi,
kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan pakai persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk biarlah Injil dapat didengar oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, dengan segala sukacita kami siap untuk memberi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi Church, I'm Stephanie and this is Gibeon Weekly News. Mungkin ada beberapa dari kakak-kakak yang penasaran mengenai dinamika yang ada di Gibeon Youth. Yuk kita tanya-tanya. Kamu socially awkward atau social butterfly? Kadang socially awkward tapi kadang juga social butterfly. I'm socially awkward. Social butterfly. Social butterfly. Butterfly. Yeah, I guess kalau moodnya a little bit like low energy, socially awkward. Tapi if like high energy, social butterfly. Kamu lebih prefer nonton film atau main game? Nonton film. Main game. Main game. Nonton film. Kamu suka bersosialisasi atau me time? Aduh, bersosialisasi sih. Tergantung lagi sih sama siapa ya. Kalau sama orang yang nggak istimewa, ya me time. Me time. Me time. Me time. Suka sosialisasi. Do you prefer social media atau face-to-face conversation? Face-to-face conversations. Social media. Social media. Face-to-face conversation, of course. Face-to-face conversation. Social media. Kamu lebih suka deep talk sama teman atau sama orang tua? Orang tua. Teman. Deep talk sama teman. Sama teman. Sama teman. Temen. Kamu lebih prefer kaya atau punya banyak teman? Punya banyak teman. Kenapa tuh? Karena kalau kaya tapi nggak punya banyak teman, jika udah kayak bangkrut gitu, nggak ada yang kayak nolong atau nggak punya relasi gitu. Punya banyak teman. Punya banyak temen sih. Punya banyak teman. Kayak aja deh. Nah, itu tadi dinamika yang ada di Gibeon Youth. Kalau kakak-kakak terpanggil untuk melayani generasi muda, khususnya untuk menjadi kakak pembina di Gibeon Youth, jangan lupa untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengambil langkah iman ya. Dan juga jangan lupa mengisi link pendaftaran di sini. Enggak ya di sini ya? Oh, enggak, di sini. Karena hari ini adalah hari terakhir. See you and bye-bye. Yup, hari ini adalah pendaftaran terakhir Discover Your Calling as a Youth Leader. Bagi Anda yang terpanggil melayani generasi muda di Gibeon, segera daftar melalui link berikut. 2 hari lagi, Synchronized Youth and College Summer Camp akan dimulai. Let's get ready buat teman-teman college dan youth yang udah daftar. Jangan lupa untuk berkumpul di Gibeon Church tanggal 2 Juli pukul 5:30 pagi. Bagi Anda para orang tua, jangan lupa mendukung dan mendoakan anak Anda. Happy holiday ya untuk teman-teman kids, youth, and college. Dalam masa liburan ini, Gibeon Church turut bersukacita dan memberikan selamat atas kelulusan dan kenaikan kelas teman-teman youth and college. Untuk mengapresiasi dan mengencourage teman-teman yang nantinya akan kembali bersekolah atau berkuliah, Gibeon Next Gen mengadakan acara Back to School or Campus. Kami mengundang semua teman-teman youth and college untuk hadir meramaikan acara ini. Karena di sana akan ada banyak aktivitas, bazar, dan kalian juga bisa kenalan dengan semua teman-teman youth and college. And we also have a little gift to cheer you up. Acara ini akan diadakan pada Sabtu 20 Juli pukul 1 siang. So, jangan lupa daftar melalui link di layar ya. Tidak hanya untuk youth and college, Back to School untuk kids akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli di kedua ibadah, yaitu pukul 10:30 dan 1 siang. See you there! Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang turut mendukung dan mendoakan pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan support dalam bentuk dana. Anda dapat memberi melalui beberapa metode yang tertera di layar ini. Hai Collegers, hari ini adalah minggu terakhir untuk College Corner.
Meski demikian, bukan berarti kita nggak akan connect lagi ya. Buat kalian yang penasaran atau mau tahu lebih banyak tentang college, yuk kunjungin College Corner setelah ibadah ini. Bagi Anda dan pasangan yang berencana akan menikah pada periode Januari hingga Juni 2025 dan rindu untuk diperlengkapi dan diberkati di Gereja Gibeon, daftarkan diri Anda dalam premarital class. Kelas ini akan dimulai pada tanggal 6 Agustus 2024. So, segera mendaftar karena pendaftarannya hanya dibuka sampai tanggal 21 Juli 2024. Kalau minggu lalu ada special testimoni video dari kids, minggu ini ada testimoni dari youth yang telah lulus dari kelas 3 SMA. Video ini sekaligus menutup Gibeon Weekly News kali ini. Have a great Sunday. Halo, aku Adele. Aku Matthew. Hi, my name is Hammond and I'm in 12th grade graduating this year. And my name is Morgan. I'm also going to be graduating this year, and I'm also in the 12th grade. Halo. Namaku Joshua. Aku Sofia. Oke, kita akan main pernah tidak pernah. Pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah kamu tidur saat khotbah? 1, 2, 3. Wow. It's kind of hard to fall asleep kalau di youth kan. Because it's bright and everything. Kalau di adults kan. Wait, no, I shouldn't have said that. Masa gak pernah? Gak pernah. Kayak kon. Ngono ah. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Pernah nggak pernah nggak mandi waktu ke gereja? 1, 2, 3. No. Oh, you have? Really? Because I took a shower literally the night before, and then and then I looked around, 9:55. Yes, I screw it. Gila nih. Enggak, aku pernah pas latihan aja. Kalau ibadah nggak pernah aku. Ibadah pasti mandi. Pernah. Nggak pernah. Pernah nggak kamu makan ngumpet-ngumpet waktu ibadah? Nggak. Parah. Waktu online. Oke, kayak gitu. Pernah. Pernah. Pernah nggak kamu diem aja selama CG? Kayak kita introvert. Iya, benar. Nggak ditanyain juga. Really? Yeah. I thought it's usually either you, me. It was you, me, or Audrey, or Grayson. Like, No, the Really? question was. pernah diem in CG, right? Ya, Tidak pernah loh. No, because Oh my god, I am so you smart. haven't. No, I kebalik aku. Sorry. Pernah. Pernah. Karena lagi males ngomong. Waktu pertama kali join CG. Pernah nggak kalian lebih milih hangout sama teman daripada pergi ke gereja? Oh, really? You have. Wait, when? You don't remember in SES when we wanted to do the moon watching thing with Mr. Phil? And we But that skipped. was at night, right? 2 hours later. Oh, then never mind. Karena hangoutnya setelah ibadah. Apa kesanmu selama di Gibeon Youth? I feel like youth has been a really interesting transition from going from kids and then eventually, oh god, adults. But really in youth is where where I grew spiritually. When you really grow, when all your questions are answered, when especially the doubts come in. Thank you, Godan, for that meeting on a Saturday. It helped so much. So I can say now that I've grown in Christ as a person and also in so many other ways. And for all of that, thank you so much to everyone at Youth who's made it possible. Selama di Gibeon Youth, aku merasa diterima dan sangat dihargai sih sama teman-teman dan juga CG leader juga. Di Gibeon Youth juga aku ketemu banyak teman baru, terus juga kita bisa sharing di CG, kita juga saling mendoakan dan itu sangat mensupport aku juga dalam perjalanan imanku sih. Thank you buat leaders, especially Pastor Dave dan Tendo yang sudah terus setiap hari ngirimin kita daily devotional yang mungkin kita kadang cuma ngerit doang, nggak bales, tapi kalian tetap
rutin ngasih kita devotion, terus juga leaders yang terus encourage aku buat mengenal Tuhan lagi lebih dalam. Mau say thank you sekali buat kakak-kakak JG Leader Youth yang udah mendampingi aku, karena aku di sini bukan manusia yang sempurna, karena aku juga punya pergumulan dan aku awalnya nggak tahu harus kemana, dan aku akhirnya didampingi oleh kakak-kakak yang ada di Gibeon Youth ini. I think one of them for me, it's quite a recent one actually. I think it was also Bayako Daniel. He like showed a picture of a child was getting an injection, and then in the background you could see the child on their parents' lap. Oh, I remember that one. Yeah. Right. Yeah. And the child represents us sometimes, and how we're like super focused on our problems sometimes in life, and we totally forget about, you know, the bigger picture and who we're actually in. Yes, in life, like we're gonna have so many problems, but at the end of the day, like the purpose of life is to glorify God's name, and God gives us these challenges in order to build our character and really just grow deeper in our faith in Him. Seringkali mungkin kita lupa, kayak mungkin kalau kita udah seneng itu mungkin kayak lupa sama Tuhan gitu, dan baru kayak misalkan kita susah atau mungkin kayak ada masalah baru kita ingat Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun, kayak kita lagi ngapain pun juga Tuhan pasti menyertai. Tuhan nggak pernah janji kalau hidup kita akan baik-baik saja, tapi Tuhan selalu janji kalau Tuhan akan menyertai kita. Bye, God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Memberikan apresiasi untuk pengumuman yang baru saja kita saksikan. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church bagi setiap saudara yang beribadah bersama-sama di tempat ini, dan bagi setiap saudara yang beribadah secara live streaming. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada kesempatan ini pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara yang memiliki anak di usia youth, yang baru saja lulus dari SMA dan akan masuk ke dalam jenjang yang selanjutnya. Doa kami kiranya Tuhan menolong saudara di dalam membimbing anak-anak saudara di dalam takut akan Tuhan. Berikutnya, mewakili gereja, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kemurahan hati saudara yang telah mendukung secara dana untuk teman-teman youth dan college yang terkendala secara dana untuk mengikuti camp, dan akhirnya mereka dapat mengikuti camp di tanggal 2 sampai 4 Juli nanti. Terima kasih banyak. Dan saya ingin menekankan kembali untuk setiap saudara yang mengikuti camp, kita akan kumpul di gereja jam 5.30 pagi, jam setengah 6 pagi ya, bukan jam setengah 7. Kita akan berangkat jam setengah 7, tapi kita kumpulnya jam setengah 6 pagi. Nah, berikutnya saya juga ingin menginfokan bahwa hari ini adalah batas akhir pendaftaran bagi saudara yang merasa terpanggil untuk melayani sebagai youth leaders. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengunjungi Connect Booth di lantai basement. Baik, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kasih-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, tenangkan hati kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam setiap kami, biar kiranya Engkau yang melembutkan hati kami dan menolong kami untuk dapat belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, agar kiranya di tengah keterbatasannya firman Tuhan tetap dapat tersampaikan dengan benar dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, kita masih berada di dalam sermon series kita Credo Rasuli, dan hari ini kita memasuki minggu yang ke-12. Minggu lalu kita telah sama-sama belajar tentang kita sebagai gerejanya yang kudus dan am di dalam persekutuan orang kudus. Nah, hari ini kita akan masuk pada frase yang sangat terkait dengan kemanusiaan kita, yang menunjukkan siapa kita manusia ini, yaitu orang berdosa. Frase yang akan sama-sama kita renungkan adalah pengampunan dosa. Nah, saya rasa pengampunan dosa adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita yang berada di Gibeon ini, saudara. Di dalam ibadah kita, khususnya melalui katekismus, perenungan katekismus, kita melakukan doa pertobatan, pengakuan dosa, untuk memohonkan pengampunan dosa. Namun sesungguhnya, apakah kita sudah benar-benar memahami dan memaknai akan pengampunan dosa ini? Nah, saudara, mengapa pengampunan dosa, frase ini harus dicantumkan di dalam pengakuan iman rasuli? Karena sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa,
Namun pada saat yang sama, kita mengakui adanya pengampunan dosa dari Allah kepada umatnya. Sekalipun frase ini begitu singkat, hanya terdiri dari 2 kata di dalam bahasa Indonesia, pengampunan dosa. Namun kebenaran di balik frase ini sangat menakjubkan, saudara. Karena frase ini menegaskan akan realita keadaan terburuk manusia berdosa di hadapan Allah yang kudus. Namun frase ini juga mengungkapkan kemuliaan akan kasih karunia Allah terhadap manusia berdosa melalui salib Kristus. Kalau saudara perhatikan, hari-hari ini gereja sangat jarang mengkhotbahkan ataupun mengingatkan tentang pengakuan atau pengampunan dosa, saudara. Banyak gereja yang cenderung abai dengan betapa pentingnya bagi gerejanya untuk mengetahui, mendeklarasikan, bahkan merayakan akan pengampunan dosa. Seorang teolog bernama Albert Mohler, beliau menjelaskan betapa pentingnya pengampunan dosa itu. Dia mengatakan seperti ini, tanpa pengampunan dosa, tidak akan ada Injil. Tidak akan ada harapan bagi umat Allah karena tidak akan ada umat Allah. Bahkan, bukankah Yesus juga mengajarkan akan pengampunan dosa ini melalui doa Bapa kami yang ia ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Namun sebelum kita memahami akan betapa pentingnya arti dari pengampunan dosa, saudara, kita terlebih dahulu harus menyadari siapa kita seperti yang Alkitab katakan. Yaitu bahwa kita adalah orang berdosa. Sehingga ketika kita menyadari akan hal itu, kita tahu mengapa kita membutuhkan pengampunan dosa. Sebab ketika kita gerejanya menolak dan mengabaikan makna Alkitabiah tentang betapa berdosanya kita manusia, dan betapa mengerikannya dosa, maka hal tersebut justru akan memudarkan keindahan, kuasa, dan kemegahan akan Injil Yesus Kristus. Kita tahu saat ini kita hidup di dalam dunia yang sudah mereduksi makna akan dosa, saudara. Banyak hal yang dahulu dunia katakan dosa, sekarang sudah dunia katakan bukan dosa lagi. Dunia saat ini menganggap dosa hanya sebagai sebuah masalah perilaku dan masalah moral, saudara. Dan dapat diselesaikan dengan perbaikan perilaku dan perbaikan moral manusia. Padahal dosa adalah masalah yang sangat serius. Karena dosa adalah akar dari setiap permasalahan yang ada di dunia ini. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu semua manusia berdosa dan memberontak kepada Allah. Roma 3 ayat yang ke-10 sampai ke-12 mengatakan dengan jelas siapa kita akibat dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah kemudian di perikop yang sama di ayat ke-23, Paulus menyimpulkan keadaan kita manusia. Paulus mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudara, cara kita memandang sesuatu pasti akan menentukan bagaimana tindakan kita terhadap sesuatu itu. Saya ulang ya. Cara kita memandang sesuatu tentu akan menentukan tindakan kita terhadap sesuatu itu. Kalau kita memandang sesuatu itu adalah hal yang remeh, maka tindakan yang kita lakukan biasanya adalah tindakan yang remeh. Sebaliknya kalau kita menganggap satu hal itu adalah penting, maka kita akan melakukan tindakan itu sebagai sesuatu yang penting. Nah sebagai contoh adalah di dalam hidup saya, dalam hal mencuci tangan saudara. Kita tahu ya mengapa kita harus mencuci tangan, karena di tangan kita ini ada begitu banyak kuman saudara yang harus dibasmi dan dibinasakan saudara. Makanya kita harus mencuci tangan. Nah tapi dulu saya menganggap mencuci tangan ini adalah hal yang remeh saudara. Bahkan saya kalau mencuci tangan itu kalau ingat sebelum makan saudara. Bahkan habis megang barang-barang yang kotor, saya kadang lupa untuk mencuci tangan. Dan kalaupun saya mencuci tangan, itu asal aja saudara, sebentar banget. Dan buat saya mencuci tangan itu, asal tangan saya basah, itu saya udah cuci tangan saudara. Tapi semua itu berubah sewaktu ada COVID saudara. Saya menjadi lebih serius lagi dalam mencuci tangan, karena saya tahu kalau saya tidak mencuci tangan, maka saya bisa tertular oleh COVID. Itu saya. Nah bandingkan dengan dokter bedah saudara, di mana hidup dan mati pasiennya ada di dalam tangannya, istilahnya. Ada protokol khusus untuk seorang dokter bedah sebelum dia melakukan pembedahan.
kepada pasiennya. Cara dia mencuci tangan itu sangat berbeda dengan kita. Nah saudara, mungkin seserius itulah seharusnya cara kita memandang akan dosa. Martin Lloyd Jones pernah mengatakan, alasan mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita yang sejati adalah karena mereka tidak pernah mengalami perasaan duka yang mendalam karena dosa. Banyak orang Kristen yang mau punya sukacita, tapi terlepas dari perasaan duka karena dosa. Itu tidak mungkin. Perasaan duka yang mendalam karena dosa adalah sangat penting di dalam pertobatan yang sejati. Saudara, dosa sangat serius. Karena dosa yang kita lakukan itu seumpama kepalan tangan kita yang kita arahkan kepada Allah. Sewaktu kita berdosa, saudara, kita sesungguhnya sedang membalas anugerah Allah dengan kekejian. Sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa benar-benar mengerti akan makna pengampunan dosa, kecuali kita mengerti betapa seriusnya dosa dan akibat dari dosa. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan makna dari frasa pengampunan dosa ini melalui perenungan yang kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai ke-18. Saya akan membaca ayat yang ke-9, saudara dan saya membaca ayat yang ke-10 dan seterusnya bergantian sampai selesai. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini ada 3 poin yang akan bersama kita renungkan. Yang pertama adalah dampak dari kegelapan dosa. Yang kedua, Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan yang ketiga, bagaimana orang berdosa diampuni. Kita masuk kepada poin yang pertama, dampak dari kegelapan dosa. Nah saudara, hari ini perenungan kita kembali lagi kepada bagian prolog dari Yohanes ya. Kita tahu bahwa prolog dari Injil Yohanes itu sangat kuat menekankan akan ketuhanan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah pencipta bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ini saling bersinergi di dalam proses penciptaan. Di bagian surat yang lain, tepatnya di dalam Kolose, Paulus mengatakan dan menekankan siapa Yesus itu. Ia dengan jelas mengatakan, iya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sehingga dari bagian ini kita dapat menyimpulkan seperti ini, saudara. Yesus adalah Allah pencipta. Tanpa Yesus, tidak ada yang dapat diciptakan. Artinya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini beserta segala isinya diciptakan oleh Yesus. Dan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, maka apapun yang Yesus lakukan selalu mengarah kepada Allah Bapa. Nah, kemudian kembali kepada ayat ke-9 sampai dengan ke-11. Di situ Yohanes mengatakan bahwa Yesus yang pada bagian ini dikatakan terang yang sesungguhnya telah berada di dunia ciptaannya.
Namun dikatakan dunia yang ia ciptakan tidak mengenal dia. Bahkan yang lebih tragis dari itu, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang yang dikatakan kepunyaannya itu tidak menerima dia. Nah, saudara, tujuan dari Injil Yohanes ditulis adalah ditujukan untuk semua orang. Baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Jadi kemungkinan besar kata dunia di sini mengacu kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Nah, sedangkan miliknya ini mengacu kepada orang-orang Yahudi. Jadi baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi memiliki masalah yang sama. Yaitu mereka menolak Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa mereka dikatakan tidak mengenal dia? Bahkan mengapa mereka yang dikatakan milik kepunyaannya tidak menerima Yesus yang diumpamakan sebagai terang itu? Nah saudara, umumnya terang adalah sesuatu yang tidak perlu kita ceritakan atau kita informasikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita semua pasti dapat merasakan dan melihat terang itu. Kalau seumpama kita ada di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap sampai kita tidak bisa melihat sama sekali saudara. Lalu kemudian ada muncul secercah cahaya. Maka kita pasti akan otomatis melihat kepada cahaya itu. Mata kita tanpa dikasih tahu dari orang lain, mata kita akan langsung menunjukkan pandangan kita kepada terang itu. Namun mengapa orang-orang itu tidak dapat istilahnya melihat terang itu? Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di ayat sebelum ayat 9 ini, di ayat ke-7 dikatakan Yohanes Pembaptis diutus untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Agar semua dikatakan menjadi percaya. Tapi mengapa mereka tidak percaya? Nah, Arthur Pink menjelaskan seperti ini. Ketika matahari bersinar dengan segala keindahannya, siapakah yang tidak menyadari akan fakta tersebut? Siapa yang perlu diberitahu akan matahari yang bersinar itu? Orang buta. Nah, saudara, sesungguhnya kita tidak perlu menceritakan keberadaan akan terang. Keberadaan terang hanya dapat kita ceritakan kepada mereka yang tidak dapat melihat terang itu, yaitu orang yang buta. Yesus datang sebagai terang, Dia yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, namun dunia seolah buta sehingga tidak dapat melihat terang itu. Inilah yang terjadi akibat dosa. Akibat dosa, kegelapan akan dosa membuat dunia tidak dapat melihat terang Allah. Bahkan Yesus datang kepada milik kepunyaannya yang mengacu kepada orang-orang Israel yang kepada mereka Allah telah memilih mereka dari sejak semula. Tapi mereka bukan menyambut dia, tetapi malah menolak dia. Kerusakan akibat dosa membuat ciptaan tidak dapat mengenal Sang Pencipta. Bahkan ciptaan pun justru memberontak terhadap Sang Pencipta. Nah, saudara pernah mengalami penolakan selama saudara hidup? Saya rasa hampir setiap kita pernah mengalami penolakannya di dalam hidup kita. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang suka ketika mengalami penolakan. Dan semakin dalam relasi kita dengan orang yang menolak kita, biasanya dampaknya juga semakin besar, saudara. Contoh saudara ya, misalnya sesudah selesai firman, saya turun dari mimbar, lalu ada saudara yang menyambut saya, tapi saudara menyambut saya dengan marah. Mungkin karena ada perkataan saya yang secara tidak sengaja menyinggung hati saudara. Dan waktu saudara menghampiri saya, saudara marah, saudara berkata, I hate you, I don't want to see your face again. Kesannya kejam ya saudara, tapi ini contoh ya saudara ya. Jangan sampai benar ya saudara. Nah itu contoh saudara. Nah saya yang mendengar itu saudara, saya pasti akan menjadi sedih. Tapi kesedihan saya tergantung seberapa dalam saya mengenal saudara. Kalau saya tidak mengenal saudara, mungkin saya akan sedih. Tapi mungkin sehari atau 2 hari. Kalau saya cukup lama mengenal saudara, sekian tahun mungkin, saya akan sedih, mungkin seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau yang mengatakan ini adalah istri saya saudara, aku gak mau ketemu kamu lagi. Mungkin saya akan sedih dan gak akan pernah bisa melupakan kata-kata ini saudara. Nah saudara, sangat ironis dan sangat menyakitkan karena Yesus datang kepada mereka yang dikatakan ciptaannya, miliknya. Tapi ciptaannya dan miliknya yang seharusnya menyambut dia,
justru malah menolak dia. Seolah-olah mereka berkata kepada Yesus, kami nggak mau melihat kamu. Nah saudara, Yohanes menggunakan kata aletinos di dalam bahasa Yunani pada kata terang yang sesungguhnya. Yang artinya di dalam bahasa Inggris adalah true. Yang mengarah kepada keaslian atau keutuhan. Jadi pada bagian ini Yohanes menekankan bahwa sang terang itu, yaitu Yesus sendiri adalah terang yang sejati. Terang yang utuh, bukan terang yang sebagian. Hal ini menekankan bahwa ada terang yang lain berarti, terang yang sebagian. Atau terang yang tidak lengkap, bahkan ada juga terang yang palsu. Nah saudara, akibat dosa, maka kecenderungan kita adalah untuk lebih mengikuti terang yang lain. Terang yang sebagian itu, bahkan terang yang palsu. Dosa membuat manusia lebih mempercayai terang yang lain, sehingga tidak dapat mengenali terang yang sejati. Dulu mungkin para rabi Israel menyebut bahwa Taurat Musa itu adalah terang dunia. Tapi itu bukanlah terang yang utuh, hanya terang yang sebagian. Ada juga mungkin pada waktu itu ajaran-ajaran lain yang adalah terang yang palsu, saudara. Maka dunia saat ini juga dibombardir dengan terang-terang yang lain, saudara. Terang-terang yang palsu yang kita pikir akan memberikan jalan keluar dan kepuasan di dalam hidup kita. Nah ini mungkin terang-terang yang palsu yang dunia tawarkan kepada kita. Dunia menjanjikan bahwa ketika kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut, maka kita akan menjadi bahagia dan menjadi puas, saudara. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar juga bisa terjebak di dalam mengikuti terang palsu ini, saudara. Padahal yang ada, justru semua terang palsu itu akan membawa kepada kebinasaan. Saudara, inilah kondisi kita akibat dosa. Kita menolak Allah. Kita memberontak dari Allah. Bahkan akibat dosa, kita tidak hanya dikatakan buta secara rohani. Paulus mengatakan kondisi kita akibat dosa adalah kita mati, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-1, Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Rohani kita dikatakan mati, saudara. Sehingga tidak dapat berespon kepada kehendak Allah. John Stott mengatakan, kita tidak perlu ragu untuk menegaskan kembali bahwa kehidupan tanpa Tuhan, betapapun baiknya fisik dan mental orang tersebut, adalah kematian yang hidup. Dan bahwa mereka yang menjalaninya adalah mati, bahkan ketika mereka masih hidup. Dulu di awal tahun 2000, saudara, ada satu film yang berjudul The Sixth Sense. Nah, ada yang pernah nonton film ini ya, saya percaya pasti ada. Nah film ini menurut saya sangat keren, saudara. Karena berhasil membuat semua orang yang menonton film ini terkaget-kaget di ending filmnya, saudara. Nah The Sixth Sense menceritakan tentang seorang psikolog yang menangani seorang pasien, seorang anak kecil yang memiliki masalah suka berhalusinasi, saudara. Dan di dalam halusinasinya itu, si anak kecil ini bisa melihat orang-orang yang sudah mati, yang ada di sekitar dia. Dari awal cerita, saudara, ditunjukkan kalau yang punya masalah itu adalah si anak kecil ini. Namun sangat menarik karena di ending cerita film itu, saudara. Kita yang menonton film itu dibuat kaget, saudara. Karena ternyata di ending film itu, si psikolog itu baru menyadari kalau ternyata dia juga sudah mati, saudara. Dan penonton juga dibuat kaget, saudara. Karena dari awal film sampai hampir selesai, si psikolog ini terlihat seperti masih hidup. Karena dia seperti sedang bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dia. Dengan istrinya dan dengan orang-orang lain. Seolah-olah dia masih hidup. Padahal dia sudah mati. Nah mungkin seperti itulah penggambarannya, saudara. Banyak orang yang hari-hari ini merasa diri mereka hidup. Padahal secara rohani mereka mati, saudara. Mereka merasa diri mereka hidup karena mungkin mereka berhasil mendapatkan terang-terang palsu itu. Dan itu adalah keliru. Dan itu juga terjadi akibat dosa. Namun puji Tuhan, saudara, bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menciptakan alam semesta. Bukanlah Allah yang menciptakan kita lalu kemudian dia meninggalkan kita begitu saja dan membiarkan ciptaannya mati di dalam dosa. Allah tahu bahwa tidak ada satu manusia pun mampu melepaskan diri dari dosa. Dan bukan hanya tahu,
Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang dari sejak semula telah mempersiapkan jalan agar manusia dapat diselamatkan dari dosa. Kita masuk kepada poin yang kedua. Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di bagian sebelumnya tadi kita melihat bahwa Yesus mengalami penolakan dari ciptaannya sendiri. Dari orang-orang yang dikatakan miliknya. Namun di dalam ayat yang ke-12 sampai ke-14 ada kabar baik. Yaitu tidak semua ciptaan menolak Yesus. Melainkan ada orang-orang yang dikatakan menerima dia, dan bahwa orang-orang yang menerima dia dikatakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana orang berdosa dapat menerima Yesus dan menjadi anak-anak Allah? Pada ayat yang ke-14 itu yang kita baca, kita melihat ada dua sifat Allah yang dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, saudara. Yaitu Allah yang penuh dengan kasih karunia, dan Allah yang penuh dengan kebenaran. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, saudara. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu akan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Grace atau kasih karunia adalah kata yang banyak digunakan di dalam Injil Lukas dan juga di dalam surat-surat Paulus, saudara. Tapi di dalam Injil Yohanes, kata kasih karunia hanya digunakan di dalam pasal pertama saja yang kita baca. Yaitu di ayat 14, ayat 16, dan ayat yang ke-17. Nah jujur saudara, terkadang ketika kita berpikir tentang Allah, kita berpikir tentang power, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang menghakimi. Seperti Allah yang mungkin kita pikirkan di dalam perjanjian lama. Tetapi sesungguhnya saudara, melalui Yesus, kita dapat melihat akan keindahan kasih Allah itu sebenarnya. Karena sesungguhnya saudara, kasih karunia menunjukkan kemiskinan dari umat manusia dan kekayaan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Dan kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita. Paulus mengatakan hal tersebut di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, banyak dari kita yang mungkin sudah sering mendengar atau hafal dengan ayat ini. Yaitu bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia, sama sekali tanpa andil kita. Tetapi sayangnya di dalam kita mengaplikasikan kebenaran Injil ini, saudara, banyak dari orang percaya yang kadang merasa perlu untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan ini. Banyak orang berpikir seperti ini, saya harus berbuat kasih, saya harus berbuat baik, saya harus rajin beribadah, saya harus melakukan disiplin rohani supaya saya selamat dan masuk surga. Intinya, perbuatan sayalah yang menentukan keselamatan saya. Kita mungkin pernah mendengar ilustrasi ini, saudara. Satu kali ada 2 ekor katak yang terjatuh di dalam sebuah drum yang berisi susu, saudara. Mereka berusaha untuk melompat untuk keluar dari drum itu, tapi ternyata drum itu terlalu tinggi, sehingga mereka seringkali gagal untuk lompat keluar dari drum itu. Katak pertama sesudah berusaha berkali-kali melompat dari drum itu, gagal lagi, melompat lagi, gagal lagi, sampai di satu titik katak pertama ini akhirnya menyerah dan akhirnya dia membiarkan dirinya mati tenggelam di dalam drum yang berisi susu itu. Nah berbeda dengan katak pertama, katak pertama saudara, katak kedua tetap berusaha dengan sekuat tenaganya, dia melompat, gagal. Dia melompat, gagal. Tapi dia nggak menyerah dan dia terus melompat, gagal. Dia melompat lagi sampai satu titik akhirnya katak ini berhasil menyelamatkan diri. Dia keluar dari drum itu dan dia keluar dengan selamat, saudara. Nah ternyata susu yang ada di dalam drum itu telah berubah menjadi mentega. Karena si katak terus melompat dan nggak menyerah, saudara. Nah saudara, apa pesan dari ilustrasi ini? Pesannya adalah untuk kita berusaha sekuat tenaga kita, termasuk di dalam mendapatkan keselamatan. Itulah yang dunia ajarkan hari-hari ini. Kita harus beramal, kita harus berbuat baik, kita harus rajin beribadah untuk memperoleh keselamatan. Sedangkan Injil tidak mengajarkan seperti itu. Injil mengajarkan kita akan betapa rusaknya kita manusia berdosa ini. Dan betapa kita membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Ayat yang kita baca tadi
memberikan satu alasan mengapa keselamatan itu bukan karena usaha kita. Yaitu agar tidak ada seorang pun yang memegahkan diri, saudara. Saudara perhatikan kata pemberian. Di dalam bahasa aslinya kata ini berarti hadiah, saudara. Kalau semisalnya saudara berulang tahun dan ada orang yang memberikan hadiah kepada saudara, apakah saudara harus berusaha melakukan sesuatu dulu untuk orang itu akhirnya memberikan hadiah? Enggak, saudara. Jadi pada bagian ini Paulus ingin menekankan bahwa sekali lagi, keselamatan yang kita peroleh itu murni karena inisiatif Allah. Dan kita dapat menyimpulkannya seperti ini. Kasih karunia adalah hadiah dari Allah. Iman itu sendiri juga adalah hadiah dari Allah. Keselamatan adalah hadiah dari Allah kepada kita. Sebaliknya kata truth atau kebenaran di dalam Yohanes ini muncul sebanyak 25 kali, saudara. Misalnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lalu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ke-17 Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Dan juga di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 Yesus mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Terkadang kita memahami kebenaran ini hanya sebagai kebalikan dari kebohongan atau dusta, saudara. Namun sebenarnya makna dari kebenaran di sini tidaklah hanya sebatas itu, saudara. Tetapi lebih dalam lagi. Kata kebenaran pada bagian ini bukanlah sesuatu yang kita dapat di luar Allah. Namun kebenaran adalah salah satu sifat dan karakter Allah. Dan kita dapat melihat sifat dan karakter Allah itu di dalam pribadi Yesus. Yesus, Sang Firman itu adalah perwujudan akan kebenaran dan juga kasih karunia itu. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, saudara. Di dalam diri Yesuslah kita dapat melihat akan kasih karunia dan kebenaran Allah itu berpadu, saudara. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang sangat menghidupi paham relativisme, saudara. Yang menekankan bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Menurutmu benar? Belum tentu benar menurut aku. Misalnya di dalam soal LGBT, saudara. Kita tahu bahwa hal itu adalah salah dan dosa karena bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi di luaran sana, belum tentu mereka menganggap itu salah dan berdosa, saudara. Namun saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki dasar kebenaran dari apa yang kita hidupi. Yaitu firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan Allah kita bukan hanya Allah yang penuh dengan kasih karunia, namun Ia juga adalah Allah yang menghendaki adanya kebenaran itu di dalam diri kita. Daud menyadari hal tersebut ketika ia mengatakan di dalam doa pengakuan dosanya setelah dia menghampiri Batsheba, saudara. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8 Daud mengatakan, "Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Dan tidak hanya itu, saudara. Allah juga mau agar umatnya melakukan kebenaran itu. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-21. "Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Namun di dalam keberdosaan kita, saudara, yang kadangkala terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita menjalani hanya salah satu dari kedua hal itu. Atau bahkan kita tidak menjalani keduanya, saudara. Hal ini dapat terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Misalnya di dalam kita mendidik anak, saudara. Ada kecenderungan beberapa orang tua yang mendidik anaknya dengan kasih, tapi tanpa kebenaran. Tapi sebaliknya ada orang tua yang mendidik anaknya dengan kebenaran, tapi tanpa kasih. Dan tidak hanya di dalam mendidik anak, saudara. Mungkin di dalam aspek yang lain, hal ini bisa terjadi. Di dalam pernikahan kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita, itu bisa terjadi. Randy Alcorn di dalam tulisannya mengatakan seperti ini. Banyak kesalahan terjadi di dalam kehidupan pernikahan, pelayanan, dan relasi lainnya yang mengalami kegagalan di dalam menjalankan kasih karunia dan kebenaran. Terkadang kita mengabaikan keduanya, tapi seringkali yang terjadi adalah kita memilih hanya salah satu.
Dan senada dengan itu John Stott juga mengatakan seperti ini. Kasih kita akan tumbuh lunak jika tidak diperkuat dengan kebenaran. Dan kebenaran kita akan tumbuh keras jika tidak dilembutkan dengan kasih. Nah saudara, apa yang terjadi seandainya kita hanya melakukan kasih karunia tapi tanpa kebenaran? Dan sebaliknya, apa yang terjadi kalau kita melakukan hanya kebenaran saja tapi tanpa kasih karunia? Saudara, kasih karunia seandainya dilakukan tanpa kebenaran, maka akan membuat kita menjadi orang-orang yang liberal, saudara. Ketika ada saudara kita yang mungkin melakukan dosa, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Injil, tapi kita diamkan saja. Kita nggak mau menegur orang itu dengan alasan kasih. Sebaliknya, kebenaran jika kita melakukannya tanpa kasih, akan membuat kita menjadi orang-orang yang kejam dan legalis, saudara. Kita akan selalu menuntut, dan terus menuntut karena kita berusaha menjadi pembela kebenaran. Sehingga dari bagian ini kita dapat simpulkan bahwa kasih karunia dan kebenaran tidak dapat dipisahkan, saudara. Ketika kasih karunia dan kebenaran dipisahkan, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Saudara, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Ia juga mau untuk kita terus menjalani kehidupan ini dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan kita pun senantiasa membutuhkan kasih karunia dan kebenaran Allah yang dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Pertanyaan sekarang, bagaimana kasih karunia dan kebenaran Allah itu akhirnya mengubahkan hidup kita? Kita akan masuk kepada poin yang ketiga yang juga menjadi gospel connection dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana orang berdosa akhirnya diampuni. Saudara, mari kita lihat kembali ayat ke-14 yang tadi kita baca. Di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, perhatikan kata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Frasa ini menjelaskan akan doktrin dari inkarnasi Kristus. Di dalam bahasa aslinya, kata menjadi manusia seharusnya adalah menjadi daging, saudara. Jadi frasa ini seharusnya berbunyi firman itu telah menjadi daging. Untuk menekankan bahwa Yesus, selain dia Allah yang sejati, Yesus juga adalah manusia yang sejati. Karena pada waktu itu ada beberapa ajaran yang meragukan akan kemanusiaan Yesus. Jadi kemungkinan besar Yohanes menulis firman itu menjadi daging untuk mengcounter ajaran-ajaran itu. Sewaktu Yesus ada di dunia, dengan natur manusia yang ditambahkan kepadanya, saudara, maka Yesus dapat berpikir dan merasakan seperti kita manusia berpikir dan merasakan. Yesus merasakan sukacita, Yesus merasakan kesedihan dan perasaan-perasaan lainnya seperti yang kita rasakan. Oleh karena itu Yesus dapat bersimpati dan berempati dengan apa yang kita alami dan rasakan. Karena Yesus juga adalah manusia yang sejati. C.S. Lewis menuliskan tentang inkarnasi Kristus seperti ini. Mujizat utama yang ditegaskan oleh umat Kristen adalah inkarnasi. Mereka berkata bahwa Allah mengambil rupa menjadi manusia. Dia turun dan naik kembali untuk membawa dunia yang telah hancur bersamanya. Namun Yohanes tidak hanya menuliskan bahwa Sang Firman itu turun menjadi daging, tapi juga dikatakan Sang Firman itu diam di antara kita. Kata diam di dalam bahasa aslinya adalah eskenosen, bisa diartikan mendirikan tenda, saudara. Di dalam bahasa lainnya kata ini sering disebut dengan bertabernakel. Jadi dengan kata lain Yohanes ingin mengatakan Sang Firman itu bertabernakel di antara kita. Nah, ketika kita mendengar kata tabernakel, saudara, atau kemah suci, maka setiap kita pasti akan langsung teringat dengan tabernakel yang ada di dalam perjanjian lama. Tabernakel di dalam perjanjian lama adalah tempat di mana Allah berdiam di tengah umat Israel. Di dalam tabernakel itu ada satu ruangan yang disebut ruang Maha Kudus, di mana di ruangan itu hanya dapat dimasuki oleh seorang imam besar, dan Allah hadir dan berbicara kepada imam besar di ruang Maha Kudus itu. Nah saudara, sesungguhnya segala hal tentang tabernakel yang ada di dalam perjanjian lama
adalah merupakan cerminan yang mengarahkan kita kepada Yesus. Yang datang bukan hanya untuk bertabernakel, tapi dialah cerminan dari tabernakel itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari keterkaitan itu, saudara. Yang pertama, tabernakel diberikan Allah kepada bangsa Israel sewaktu mereka mengembara di padang gurun. Demikian juga dengan Yesus. Sewaktu Yesus di dunia ini, Yesus mengatakan dunia ini bukan rumahnya yang sesungguhnya. Yesus hidup sebagai orang asing sewaktu di dunia ini. Yesus sendiri yang mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Yang kedua, saudara, tabernakel memiliki tampilan yang sangat sederhana dibandingkan dengan piramid yang ada di Mesir atau mungkin bangunan lain di peradaban kuno pada waktu itu. Tabernakel atau kemah suci hanya terbuat dari kulit kanvas, saudara. Seperti tenda pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang indah kalau dilihat dari luar. Begitu pula dengan Yesus. Di dalam nubuatannya tentang Yesus, Yesaya mengatakan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ketiga, tabernakel pada waktu itu adalah pusat dari perkemahan bangsa Israel. Beberapa suku Israel berkemah mengelilingi tabernakel yang melambangkan kehadiran Allah kepada umatnya. Bukankah itu juga melambangkan Yesus? Dia yang menjadi pusat kehidupan orang percaya. Yesus senantiasa menjadi pusat di dalam setiap apa yang kita lakukan. Apa yang kita percayai, apa yang kita harapkan. Dan yang keempat, tabernakel adalah tempat di mana korban dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Dimulai dari sejak Adam dan Hawa, Allah sudah menegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Neraka yang kekal. Dan itu yang seharusnya menjadi bagian kita semua, saudara. Di tabernakel itu ada hewan-hewan yang dikorbankan sebagai tebusan atas setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan. Hal ini sangat penting, saudara. Karena menunjukkan bahwa orang berdosa pada waktu itu tidak dapat datang kepada Allah yang kudus kecuali melalui pengorbanan. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan dosa. Dengan jalan yang sama, kita yang adalah orang berdosa tidak akan dapat datang mendekat kepada Allah yang kudus. Kecuali melalui pengorbanan yang dilakukan Yesus. Yang melalui tabernakel daging ini mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai korban pengampunan dosa. Karena di salib itu adalah merupakan tempat Allah mendemonstrasikan kasih karunia dan kebenarannya. Karena di salib itu, cawan murka Allah dinyatakan atas dosa manusia. Tetapi di salib yang sama, Allah menyatakan kasih karunia-Nya karena Yesus yang menanggung cawan murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Sehingga di atas salib itu, Yesus memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna. Dialah anak domba Allah yang menanggung dosa umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, apa yang saudara bayangkan ketika saudara mengingat akan salib? Seharusnya kita yang ada di sana untuk menanggung cawan murka Allah itu, saudara. Karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Namun di salib itu, Yesus yang menggantikan posisi kita. Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu merelakan dirinya mati bagi kita. Sehingga saat kita memandang pada salib, kita tahu bahwa orang berdosa ini telah diampuni. Karena Yesuslah yang telah membayar lunas setiap hutang dosa kita. Untuk itu mari saat ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita memandang diri kita di hadapan Tuhan? Apakah kita memandang diri kita sebagai orang yang cukup baik, yang tidak membutuhkan anugerah pengampunan Tuhan? Ataukah kita memang menyadari bahwa memang kita orang berdosa,
yang senantiasa membutuhkan anugerah pengampunannya. Sadarkah kita akan betapa besar pengorbanannya di salib yang menggantikan kita dan akhirnya mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu ketika kita menyadari akan kebenaran ini saudara, maka respon kita adalah untuk kita terus menyadari bahwa kita orang berdosa yang senantiasa membutuhkan anugerah pengampunannya. Karena ketika kita menyadari betapa berdosanya kita dan betapa kita membutuhkan anugerahnya, maka respon kita berikutnya adalah kita bertobat dari menganggap murah kasih dan pengorbanannya bagi kita. Sehingga di dalam pergumulan kita dengan dosa, saudara, kita dapat terus datang di dalam doa pertobatan, memohonkan ampun dengan kesungguhan hati. Karena kita tahu bahwa seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Dan inilah yang menjadi implikasi dari firman Tuhan pada hari ini. Karena Injil, kita senantiasa bersyukur atas anugerah pengampunan yang Ia berikan. Setiap waktu ketika kita berdosa, kita boleh datang pada Tuhan dan memohon pengampunannya dengan sungguh. Karena Injil kita dimampukan untuk mengampuni orang lain, karena Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan karena Injil kita belajar untuk memberikan kasih karunia, dan pada saat yang sama kita juga belajar untuk berani menyatakan kebenaran kepada orang lain. Amin. Mari kita naikkan satu pujian sebagai respon akan firman Tuhan. Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya, jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Serukan salibkan Dia, namun tetapnya di sana sampai tuntaslah karyanya. Hembusan akhir nafasnya memberiku kehidupan. Dalam apapun juga, selain di dalam Yesus yang mati bangkit bagiku. Mengapa Dia mau berkorban? Tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, bilurnya pulihkanku. Mengapa Dia mau berkorban? Tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, bilurnya pulihkanku. Hanya inilah yang ku tahu, bilurnya pulihkanku.
bersyukur Tuhan untuk karyamu yang sempurna, yang kau nyatakan di atas kayu salib itu bagi kami Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia, Engkau yang begitu berharga ya Tuhan. Tapi Engkau rela untuk menjadi terkutuk Tuhan. Engkau rela menjadi hina, bahkan Engkau rela untuk menjadi tidak berharga, demi untuk menebus kami dan membayar lunas setiap hutang dosa kami. Saat ini kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami yang terkadang menganggap diri kami ini cukup baik, dan terkadang merasa tidak membutuhkan anugerah pengampunan-Mu Tuhan. Dan ampuni kami karena terkadang kami juga menganggap murah pengorbanan-Mu di salib itu dengan tetap hidup di dalam dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, untuk dapat terus memandang dan mengingat betapa karya salib Kristus, karya yang sempurna telah mengampuni dosa kami dan telah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam diri setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.